Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'd. Halo, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Nama aku Najwa Afiza Amani. Dan saya Najma Rofiatul Syadia. Video pembelajaran ini merupakan bentuk tugas dari mata kuliah Sharaf lil Mutaqaddim yang diambil langsung oleh dosen kami, yaitu Ustadz Tubagus Kesa Purwasandi, Eshum MPD. Yang berjudul Tasriful Asma pada isim jamid dan mustaq Bagian 2. Kali ini kita akan membahas Tasriful Asma, isim jamid, dan isim mustaq. Pada materi hari ini, kita akan ngebahas yang pertama ada isim maf'ul, yang kedua ada isim tafdil, yang ketiga ada isim zaman dan makan, dan yang keempat ada isim lazim. Nah, untuk definisi yang pertama di sini isim maf'ul adalah isim mustaq minal fi'lil mabniyin lil majhul wa yadullu ala wasfi man yaqa' alaihi al fi'lu. Yaitu isim mustaq yang dibentuk dengan fi'al mabni lil majhul dan menunjukkan gambaran orang yang dikenal pekerjaan. Di sini ada dua, ada min sulasil mujarrad sama min ghairi sulasil mujarrad. Yang pertama ada min sulasil mujarrad, yaitu dibentuk dari pola maf'ulun. Contohnya di sini ada mansurun. Nah, ini asal katanya dari nasara yansuru. Terus ada kata maqulun. Ini asal katanya dari maqulun. Nah, ini terjadinya i'lal. Terus ada contoh mabi'un, asal katanya dari mabiyu'un. Nah, ini sama ya, terjadi pada ilal. Terus marjuun, asal katanya dari marjuun. Ini juga sama, terjadi pada ilal. Mahdiyun, yang asal katanya dari mahduyun. Dan yang terakhir ada marqu'un. Nah, di sini marqu'un ini beda warnanya. Nah, secara isyarat atau secara isyarat teknis ini tidak digunakan karena isim maf'ul ini dibentuk dari fi'il lil majhul dan itu hanya bisa digunakan fi'il yang muta'addi. Adapun marku'un itu dari kata roka'a atau asal katanya dari fi'il lazim. Jadi tidak bisa dimajhulkan. Jadi ruki'a. Maka tidak memiliki pola isim maf'ul. Tidak ada atau juga tidak ada marfu'un. Tapi kita belajar sorof di sini. Kan adanya huruf-huruf ini, kita hanya belajar di sorof aja atau di sorof tasrif istilahi. Dihidupkan juga sebagai latihan saja. Nah, kedua, min ghairi sulasil mujarrad. Itu dibentuk dari fi'il mudhari majhul. Contohnya kata arsala. Mudharinya yaitu yursilu. Ini masuknya ke fi'il mabni lil ma'lum. Lalu diubah jadi yursalu. Lalu huruf mudhara'ahnya ini diubah jadi yursalu. Nah, atau jadi mursalu. Dari kata yursalu ubah menjadi mursalun. Afwan. Nah, jadi di sini kenapa jadi mursalun? Yaitu ada tanwin yang muncul karena dia masuknya isim. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada kata matuhurun. Atau contoh yang kedua di sini ada kata mutahharun. Nah, kata mutahharun ini asal katanya yutahharun dari majhul. Lalu dibentuk dengan atau asal dari kata tahara yutahhiru. Nah, untuk contoh selanjutnya seperti mujahidun asal katanya dari yujahidun. Mutaqaddamu asal katanya dari yutaqaddamu. Mutafa'alun asal katanya dari yutafa'alun. Nah, dan yang lain-lain. Ada beberapa kata yang berwarna abu itu dibentuk dari fi'il lazim. Sedangkan fi'il lazim tidak punya versi yang sama dengan fi'il mabni lil majhul atau isim maf'ul. Maka huruf berwarna abu sebenarnya tidak digunakan karena hanya bisa digunakan dengan fi'il lazim. Adapun dari pola secara umum, ghairu sulasil maf'ulun ini dibentuk dari fi'il mudhari mabni lil majhul, lalu huruf mudhari'ahnya diganti menjadi mim dhammah. Ada kata lain
yang pola berbeda tapi maknanya isim maf'ul. Contohnya habibun, artinya kekasih. Nah, ini merupakan isim maf'ul dari kata mahbubun. Selanjutnya contohnya ada rojimun, ini dari kata marjumun. Lalu ada qatilun dari arti maqtulun. Terus ada tihnun, artinya tepung atau sesuatu yang ditumbuk, dan asalnya dari kata mathunun. Ini atau biasa yang digunakan sehari-harinya ini jadi tihnun. Lalu ada kata hibbun, nah ini sama kayak kata habibun sama mahbubun. Lalu ada kata zibhun, asal katanya dari mazbuh. Lalu ada kata waladun, asal katanya dari maulud. Nah, ini artinya dilahirkan. Lalu ada adadun, asal katanya dari ma'dud. Lalu ada salabun, asal katanya dari maslubun, atau artinya rampasan. Lalu ada ghurfatun, asal katanya dari marfu'un, dari mafru'. Ghurfatun, asal katanya dari maghrufun, artinya yang diciduk. Lalu ada kata mudughatun, ini artinya sesuatu yang dikunyah. Lalu ada kata uklatun, asal katanya dari makul. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ismul fa'il wa mubalaghatu isim fa'il was sifatu musyabbahatu wa isim maf'ul. Yaitu perbandingan antara isim fa'il, mubalaghah isim fa'il atau disebut dengan siyagah al-mubalaghah, sifat musyabbahah, dan isim maf'ul. Untuk ta'rif yang pertama itu isim fa'il. Isim fa'il huwa ismun mushtaqun minal fi'lis sulasi wa ghairu sulasi liddalalati ala tajaddudi wal hudusi. Yaitu isim mushtaq yang dibentuk sulasi dan ghairu sulasi untuk menunjukkan kebaruan dan peristiwa. Lanjutnya yang kedua, ta'rifus siyagah mubalaghah. Ismu mushtaqu minal fi'lis sulasi ghaliban liddalalati ala man waqa'a minhul fi'lu ala wajhil kasratu wal mubalaghati. Yaitu isim mushtaq yang sering dibentuk dari fi'il sulasi. Nah, di sini sighah mubalaghah jarang dari ghairu sulasi, menunjukkan pelaku juga atau isim fa'il. Namun ada makna kasrah dan mubalaghah atau pembaruan dari isim fa'il yang banyak. Lalu ada perlu ditambahkan juga dari isim fa'il dan maf'ul, itu dibentuk dari muta'addi dan lazim. Selanjutnya, ta'rif yang keempat ada sifatu musyabbahah, yaitu ismun mushtaqun minal fi'li sulasi lazimun liddalalati ala subuti wad dawami. Yaitu isim mushtaq yang dibentuk fi'il sulasi lazim, hanya lazim saja. Bahkan lazimnya pun bukan peristiwa atau pekerjaan, tapi tentang keadaan atau sifat. Contohnya jalasa. Nah, itu lazim, tidak bisa dibentuk musyabbahah. Zahaba, itu juga tapi masih berupa pekerjaan. Sedangkan sifat musyabbahah itu dia lazim, tapi berupa keadaan atau sifat dan melekat pada fa'il. Lanjut yang terakhir itu ada isim maf'ul. Ismun mushtaqun minal fi'lil mabni lil majhul wa yadullu ala wasfi man yaqa'u alaihi al-fi'lu. Isim mushtaq yang dibentuk dengan fi'il mabni lil majhul dan menunjukkan gambaran orang yang dikenal pekerjaan. Contohnya di sini ada Zaidun maghdubun. Nah, kata godibun di sini adalah marah. Maka godubun sighah mubalaghahnya artinya sangat marah. Ghadaban artinya mudah marah. Nah, di sini maf'ulnya adalah maghdubun. Asalnya dari kata ghadibun yaghdubu ala. Nah, di sini kata ghadaba atau ghadibun ini harus menggunakan ala. Ghadiba yaghdubu ala. Oke, selanjutnya penjelasan dari 4 poin ini. Yang pertama ada isim fa'il. Penjelasan isim fa'il di sini wasfu ghairu sabiti liziyadati huwa ghadabi fi hali muayyani
Yaitu isim fa'il adalah dalam keadaan yang terus melekat kepada zaid, yang artinya marah dalam keadaan tertentu. Yang kedua, sifatul mubalaghah. Sigatul mubalaghah. Yaitu wasfun li zaidin fihi mubalaghatun li kasratil ghadabi wal infa'alis syadidin. Yaitu ini sifat yang menempel kepada zaid, namun mubalaghah atau karena sering marah, juga emosinya sangat besar. Lanjutnya yang ketiga ada sifat musyabbahah. Wasfun lazimun sabitun daimun li zaidin fi kulli waqtin. Yaitu sifat yang terus-menerus melekat setiap saat, atau artinya dalam keadaan terus-menerus marah, atau dia tuh pemarah. Contohnya ghadaban. Nah, di sini artinya sering marah. Lalu yang terakhir ada isim maf'ul. Penjelasan dari isim maf'ul yaitu sifat wasfun qad yakunu sabitan wa qad yakunu aridun waqa ala zaidin. Yaitu sifat kadang menempel, kadang juga tidak. Lalu di segi dalalah, dia ini menunjukkan makna yang terus berganti. Ke pembahasan selanjutnya yaitu isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Ismun mustaqun ala wazni af'alun lil muzakkari aw fu'la lil muannasi yadullu ala anna syai'aini taraka fi sifati wa zada ahaduhuma 'ala al-akhari fiha. Yaitu isim mustaq yang berwazan af'alu untuk muzakkar atau fa'ala dari muannas, menunjukkan dua hal yang sama bergabung namun salah satunya lebih. Nah, di sini isim tafdil memiliki 3 aspek yang harus ada, yaitu yang pertama ada ufaddolah, yaitu sesuatu yang diutamakan. Contohnya di sini ada al-ilmu, yaitu diutamakan atas apa? Misalkan diutamakan atas ilmu. Nah, lalu yang kedua ada isim tafdil, itu contohnya ada afdolu. Nah, ini artinya ilmu itu lebih utama. Afdol ini utama. Ufaddola alaih, yaitu pihak yang dikalahkan yang tidak lebih tinggi dari harta. Contohnya di sini minal mal. Nah, maka di sini diartikan jadi ilmu itu lebih utama dari harta. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan isim tafdil pada dasarnya ada tambahan hamzah. Namun ada 3 isim tafdil yang hamzahnya ini dibuang, yaitu salatu khairum minan naum. Nah, contohnya di sini ada khair. Khair ini asal katanya dari akhyar. Lalu hamzahnya dibuang, jadi khair. Karena khair ini sering digunakan. Lalu yang kedua ada antum syarrum makanan. Nah, sini artinya kalian lebih buruk keadaannya. Lanjutnya yang ketiga ada habbu syai'in illal kasalani naumi, yaitu artinya sesuatu yang disukai pemalas adalah tidur. Nah, kata habbu ini paling disukai. Nah, asal kata habbu ini dari ahbabun. Jadi habun ini asal kata dari ahbabun, lalu diubah menjadi ahabbu, lalu diubah atau dihapuskan hamzahnya jadi habbu. Pada dasarnya awalnya adalah hamzah. Nah, yang ini masih digunakan. Contohnya akhyaru. Nah, ini masih digunakan. Maka khairun ini sering digunakan. Oke, lanjut selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke syurutu isim tafdil, yaitu syarat-syarat isim tafdil. Yang pertama di sini fi'lu sulasiyu, yaitu fi'il dari 3 huruf. Contohnya di sini aslama irtafa'a. Nah, di sini contohnya salah karena dia menggunakan 4 huruf. Lalu yang kedua di sini fi'lul musbatun, yaitu fi'il yang positif. Contohnya di sini ma kataba lam yaktub. Nah, di sini contohnya salah karena dia menggunakan kalimat negatif, kata-kata lam dan kata-kata ma. Lanjutnya fi'lun mutasarrifun, yaitu fi'il yang memiliki bentuk yang lain.
seperti madi, mudhari, amr. Nah, contohnya di sini ada contoh bisa dan laisa. Nah, bisa ini hanya digunakan untuk jamid, sedangkan laisa ini digunakan untuk madi saja. Selanjutnya yaitu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Yaitu fi'il mabni lil ma'lum. Contohnya di sini ada kutiba dan duriba. Nah, ini tidak bisa karena dia berbentuk fi'il lil majhul. Selanjutnya di sini fi'lut tam, yaitu fi'il yang membutuhkan fa'il atau pelaku. Contohnya di sini ada kana dan soro. Nah, ini tidak bisa karena dia berupa fi'il nakis dan dia butuh isim kana dan khobar kana. Selanjutnya di sini ada fi'lun qabilun lit tafawuti, yaitu fi'il yang bisa menunjukkan derajat. Contohnya di sini ada mata sama fania, artinya lenyap. Nah, di sini kata di sini itu tidak bisa karena dibentuk sebab menunjukkan derajat. Contohnya mata atau mati. Nah, di sini dia diartikannya menjadi lebih mati. Seperti itu. Dan yang terakhir, la yadullu ala launin au aibin au hilyatin, yaitu jangan sampai menunjukkan warna, cacat, dan perhiasan karena masuk ke dalam wazan af'alu. Semua contoh itu sama. Contohnya ada sawida, ini berwazan aswada, awiro berwazan a'waru, kahila dari akhalu. Ini menunjukkan keindahan pada mata berwarna hitam memakai celak, dan orang yang demikian disebut akhalu. Ini tidak bisa diubah dengan tafdil lagi. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan ahwalul isim tafdil, yaitu cara menggunakan isim tafdil atau keadaan. Nah, di sini yang pertama ada lit tajarrudi min alif lam wal idofahi, yaitu tidak dibubuhi alif lam atau tidak diidofahkan. Jadi cuma bisa nakiroh saja. Maka wajib terus dalam bentuk mufrad dan muzakkar. Contohnya di sini ada Khalidun afdalu minas Sa'id. Artinya dia itu selalu berpola af'al. Nah, di sini contohnya tadi Khalid lebih afdal dari Sa'id. Nah, kata afdalu ini merupakan muzakkar dan mufrad. Contoh yang kedua ada Fatimatu afdalu min Sa'ad. Nah, ini artinya Fatimah lebih baik daripada Suada. Nah, di sini kata afdal ini tetap bisa dipakai, tetap menjelaskan memakai mufrad muzakkar, padahal sedang menjelaskan Fatimah. Kalau yang contoh yang lain ada haula'i afdalu min ulaika. Nah, ini juga artinya haula ini juga jamak, tetapi pakainya afdalu mufrad muzakkar. Nah, lalu yang kedua di sini al-iqtiranu bil alif lam. Artinya jika ditambah dengan alif lam maka wajib seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya muzakkar, maka isim tafdilnya juga muzakkar. Contohnya kata afdalunya disesuaikan. Contohnya di sini Zaidun huwa afdalu. Nah, kata afdalunya ini disesuaikan dengan Zaid, satu orang laki-laki. Contoh yang kedua ada Fatimatu hiya fudla. Nah, kata fudla ini versi muannas mufrad karena dari Fatimahnya itu muannas. Ada contoh lain? Contoh ketiga al mar'atani humal fadlayani. Nah, kata fadlayani ini menunjukkan isim tafdil musanna dan muannas karena menjelaskan mar'atani, dua orang perempuan. Selanjutnya yang ketiga idhofatu ila nakirah, yaitu diidofahkan kepada nakirah. Wajabal ifradu wat tazkiru. Apa yang terjadi? Wajib harus mufrad dan muzakkar. Contohnya di sini ada Khalidun afdalu rajulin. Khalidun afdalu rajulin. At-talibatani afdalu mar'ataini. Haula'i afdalu rijalin.
Selanjutnya ada idhofatu ila ma'rifatin, yaitu isim tafdil diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Jazatil mutabaqatu wa adamuha, maka boleh sesuai dan boleh tidak sesuai. Contohnya di sini ada huwa afdalu at-tullabi, hum afdalu at-tullabi, hum afadilu tullabi, hunna afdalun nisa'i, hunna fudlayatun nisa'i. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada saat ini dijelaskan tentang isim tafdil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat. Untuk kata kerja yang tidak dapat dibentuk langsung menjadi isim tafdil, kita menggunakan isim tafdil yang sesuai seperti asyaddu, a'zamu, aktsaru, ahsanu, aqallu, dan atibu. Lalu kemudian isim tafdil tersebut diikuti oleh masdar yang mansub sebagai tamyiz, seperti pada contoh irtafa'an, intajan, zurqatan. Nah, seperti itu. Coba kita lihat pada contoh yang pertama. Di sini ada burju khalifati aksaru irtifa'an min munas. Oke, contoh yang pertama. Oke, coba kita lihat contoh yang pertama. Burju khalifati aksaru irtifa'an min munas. Artinya, Burj Khalifah lebih tinggi daripada Monas. Untuk penjelasannya di sini, pada kalimat ini digunakan aksaru irtifa'an untuk menunjukkan perbandingan tingkat ketinggian antara Burj Khalifah dan Monas. Contoh yang kedua, Misru aqallu intajan lil bitroli minal Kuwaiti. Artinya, Mesir lebih sedikit menghasilkan minyak bumi dibandingkan Kuwait. Penjelasannya di sini pada kalimat ini digunakan aqallu intajan untuk menunjukkan bahwa produksi minyak bumi Mesir lebih sedikit daripada Kuwait. Contoh yang ketiga di sini as-sama'u ajmalu zurqatan minal bahri, yang artinya langit lebih biru daripada laut. Nah, pada kalimat ini digunakan ajmala zurqatan untuk membandingkan warna biru antara langit dan laut. Contoh yang keempat di sini fulanun asyaddu awalan min fulan, yang artinya fulan lebih buta sebelah daripada fulan yang lain. Penjelasannya di sini pada kalimat ini digunakan asyaddu awaron untuk menunjukkan perbandingan pada sifat atau keadaan cacat fisik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhti Najma. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang at-ta'ajjub. At-ta'ajjub ini adalah kawan dari isim tafdil. Yang mana setelah kita membahas isim tafdil, maka selanjutnya kita pasti akan membahas tentang at-ta'ajjub. Nah, masuk ke definisi ta'ajjub. Definisi dari at-ta'ajjub adalah infi'alun nafsi li ziyadati wasfin fil muta'ajjabi minhu. Reaksi jiwa karena adanya sifat atau karena besarnya sifat yang ada pada sesuatu yang dikagumi. Baik dalam hal positif ataupun dalam hal negatif. Nah, di sini contohnya ma ajmalas sabah, yang artinya betapa indahnya pagi hari. Nah, di sini kan ada reaksi jiwa atau ada rasa yang dikagumi pada pagi hari ini, yaitu betapa indahnya. Kemudian contoh yang kedua, ma adlamal laila, betapa pekatnya kegelapan malam. Nah, di sini menunjukkan kita tuh kagum atau besarnya sifat pada sesuatu yang kita kagumi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang siyaqut ta'ajjub. Cara membentuk ta'ajjub. Nah, bentuk ta'ajjub ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, siyaqut ta'ajjub al-qiyasi atau siyaqut ta'ajjub qiyasiyah. Kemudian yang kedua, siyaqut ta'ajjub simaiyah. Nah, qiyasiyah ini yaitu bentuk secara terstandar, sedangkan simaiyah yaitu bentuk yang tidak terstandar. Maksud standar ini adalah memiliki pola. Nah, di sini qiyasiyah memiliki dua pola. Yang pertama menggunakan pola ma'af'ala, kemudian yang kedua menggunakan pola af'il. Contoh dari pola ma'af'ala yaitu
ma ahsana. Di sini ahsana ini berasal dari kata hasuna. Kemudian dia menyesuaikan dengan pola maaf ala. Jadi ma ahsana. Nah, ma ahsana sidqa. Betapa indahnya, betapa baiknya kejujuran. Kemudian jika menggunakan pola af'il bi. Nah, di sini tinggal sesuaikan saja dengan polanya. Ahsin bi. Jadi ahsin bis sidqi. Yaitu betapa indahnya kejujuran. Sama maknanya seperti maaf ala yang tadi, ma ahsana. Nah, selanjutnya yaitu bentuk simaiyah, yaitu secara tidak terstandar. Bentuk siyaghut ta'ajjub simaiyah yaitu bentuk ta'ajjub yang tidak terstandar atau tidak memiliki pola. Nah, di sini contohnya kaifa takfuruna billah. Kaifa takfuruna billah ini adalah bentuk ta'ajjub negatif dalam hal negatif. Nah, di sini kaifa takfuruna billah itu adalah ta'ajjub dengan menggunakan metode istifham atau kata tanya, kaifa. Nah, di sini yang maknanya kekagetan atau keheranan. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian mengingkari Allah? Nah, di sini kan seperti ada rasa kaget, heran gitu. Nah, contoh yang kedua yaitu subhanallah, maha suci Allah. Kemudian ada masya Allah. Nah, di sini subhanallah dan masya Allah adalah bentuk pujian kepada Allah. Nah, biasanya subhanallah ini digunakan untuk konteks negatif. Kemudian, masya Allah sering digunakan untuk konteks positif. Contohnya, subhanallah kotor sekali kelas ini. Atau, masya Allah cantik sekali kamu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan subhanallah untuk hal yang positif, itu tidak apa-apa. Karena kan memang subhanallah dan masya Allah ini adalah bentuk pujian kepada Allah. Kemudian contoh yang keempat yaitu lillahi daru taliban. Ini ungkapan lama tapi masih digunakan sekarang. Lillahi daru taliban yang artinya betapa hebatnya kamu sebagai mahasiswa. Masuk pada pembahasan ketiga yaitu tentang ism zaman wal makan. Yaitu seputar tentang isim zaman, isim waktu dan tempat makan. Isim zaman dan makan ini dibahas secara berbarengan karena mereka memang polanya sama. Nah, di sini definisinya adalah ismani mushtaqani ala wazan wahidin yadullani ala zamanil fi'li au makanihi. Yaitu dua isim mushtaq yang bentuknya sama. Bentuknya sama yang menunjukkan menunjukkan waktu atau tempat terjadinya suatu kejadian, suatu pekerjaan. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu minas sulasil mujarrad dan min ghairi sulasil mujarrad. Contoh minas sulasil mujarrad. Nah, di sini pada umumnya itu menggunakan dua pola, yaitu maf'ilun dan maf'alun. Nah, maf'ilun itu ketika mudhari'nya yaf'ilu, maka zaman atau makannya maf'ilun. Nah, kemudian pola yang kedua, maf'alun, itu ketika mudhari'nya itu yaf'ulu. Nah, maka maka isim zaman dan makannya menggunakan pola maf'alun. Nah, di sini contohnya manzilun, dari kata nazala yanzilu, maka isim zaman dan makannya itu manzilun. Kemudian maulidun. Kemudian masirun. Nah, masirun ini ada terjadinya iklal. Jadi sebenarnya masirun adalah masyirun. Jadi yang berharokat kasrah itu ya-nya, bukan shotnya. Kemudian terjadi iklal, maka menjadi masirun. Yang awalnya masyirun jadi masirun. Kemudian contoh pola yang maf'alun. Nah, di sini masyrabun. Dari kata syaraba yashrabu. Nah, jadi menggunakan pola maf'alun ini bisa dari fi'il mudhari fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu. Nah, masyrabun dari kata syaraba yashrabu. Kemudian maktabun. Kemudian mar'a, maqamun, sama. Nah, di sini ada contoh yang berwarna merah. Nah, di sini yang mana mereka ini isim zaman dan makan namun keluar dari pola. Nah, tadi kaedahnya kalau misalnya mudhari'nya yaf'alu atau yaf'ulu, maka zaman makannya harus maf'alun. Tapi di sini beda. Jadi kata masjidun
itu adalah fiil mudhari'nya yasjudu. Sajada yasjudu. Kemudian isim zaman dan makannya harusnya masjadun. Tapi di sini yang sering digunakan oleh orang Arab yaitu masjidun. Nah, sama seperti maghribun, masyrikun, masjidun, manbitun gitu. Jadi harusnya sebenarnya kalau mengikuti pola pada umumnya itu masjadun, maghribun, masyrokun dan seterusnya. Tapi di sini mereka keluar dari pola karena kita mengikuti yang sering orang Arab ucapkan. Kemudian min ghairi sulasi al-mujarrad, selain dari sulasi mujarrad. Nah, di sini mudahnya polanya itu sama seperti isim maf'ul. Bedanya isim maf'ul itu terbentuk dari fiil muta'addi, sedangkan zaman dan makan tidak memandang fiil muta'addi atau fiil lazim. Dia memang polanya seperti itu. Nah, di sini contohnya muslamun, mukabbarun, mujahadun, mutaqaddamun, mutafa'alun, muftaqarun, munfatahun, muhmarun, mustaghfarun, mu'lautun, sampai akhir. Nah, itu polanya sama seperti isim maf'ul. Cuman kembali lagi, kalau misalnya isim maf'ul itu terbentuk dari fi'il muta'addi, tapi zaman dan makan tidak memandang fi'il muta'addi atau lazimnya. Mimma wa kaifa yusab, dari mana dan bagaimana cara pembentukannya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang syawat ismi zaman wal makan, yaitu isim zaman dan makan yang keluar dari pola keumumannya. Nah, yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu contohnya masjidun, yang harusnya masjadun karena dia fi'il mudhari'nya dari kata yasjudu, maka seharusnya polanya itu maf'alun. Tapi di sini masjidun itu ain fi'ilnya menggunakan kasroh, padahal harusnya itu masjadun. Kemudian sama seperti maghribun, yang harusnya dia itu berharokat fathah, namun di sini berharokat kasroh, maghribun. Sama seperti masyrikun, masrikun, manbitun, itu seharusnya mereka ain fiilnya menggunakan fathah. Tapi di sini karena sering digunakannya masjidun, maghribun, maka di sini mereka adalah termasuk kelompok ya isim zaman dan makan yang keluar dari pola keumumannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ismul makan minal asma'il jamidah. Isim makan yang terbentuk dari isim jamid. Ternyata isim makan juga bisa terbentuk dari isim jamid, tidak hanya isim mushtaq. Nah, di sini contohnya ada kata ma'sadatun. Ma'sadatun itu berasal dari isim jamid, yaitu asadun, yang artinya makanun yaksuru fihi asadun, tempat yang dimana banyaknya singa. Ma'sadatun berarti tempat yang banyak singa. Kemudian masba'atun, makanun yaksuru fihi sabu'un, yang artinya tempat yang dimana di situ banyak hewan buas. Kemudian ada kata mad'abatun dari kata dhi'bun, yaitu serigala, berarti makanun yaksuru fihi dhi'bun, tempat yang dimana terdapat banyak serigala. Kemudian ada juga mahjaratun dari kata hajarun, yaitu batu, makanun yaksuru fihi hajarun, tempat yang dimana di situ banyak batu. Kemudian yang terakhir ada ma'nabatun dari kata inabun. Nah, itu artinya makanun yaksuru fihi inabun, tempat yang dimana terdapat banyak anggur. Pembahasan keempat yaitu tentang ismul alah, isim alat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ismul alah. Takrifnya atau definisinya yaitu ismul mushtaqun minal fi'li sulasi al-muta'addi lidilalati alal adati allati yahdusu bihal fi'l. Artinya, isim mushtaq yang terbentuk dari fi'il sulasi, yang pertama berarti harus fi'il sulasi. Kemudian al-muta'addi, berarti harus fi'il yang muta'addi. Lidilalati alal adati allati yahdusu bihal fi'l, yang menunjukkan alat yang digunakan pada terjadinya sesuatu pekerjaan. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, auzanul ismil alah indal qudama. Isim alat yang dibentuk oleh ulama terdahulu. Nah, di sini contohnya mis'adun. Mis'adun itu artinya alat untuk naik. Kemudian ada misqabun, alat untuk melubangi. Kemudian ada miqasun, gunting. Kemudian mis'adun, misqabun dan miqasun ini terbentuk dengan wazan atau dengan pola mif'alun. Nah, pola mif'alun ada mis'adun,
ada misqabun, ada miqosun. Nah, kemudian pola yang kedua yaitu dari pola mif'alun. Nah, di sini ada contohnya miftahun, yaitu kunci, miqradun, itu sama untuk alat memotong atau gunting. Kemudian ada minsyarun, yaitu gergaji. Kemudian dengan wazan atau dengan pola mif'alatun. Nah, di sini ada contohnya misqaratun, itu penggaris. Kemudian ada mil'aqatun, yaitu sendok. Kemudian yang terakhir ada misbahatun, itu alat untuk menghitung. Selanjutnya yaitu auzanu ismil alah indal muhaddisin, yaitu pola isim alat yang dibentuk oleh ulama kontemporer. Nah, di sini contohnya ada saqiyatun. Saqiyatun ini alat untuk menggerakkan air. Dia bentuknya seperti kincir air yang berputar, kemudian dia yang menggerakkan air. Nah, di sini saqiyatun itu atau bisa juga disebut dengan alat untuk mengairi. Kemudian hasibatun, alat untuk menghitung. Kemudian ada hafilatun, bis. Nah, saqiyatun, hasibatun, dan hafilatun ini dibentuk dengan pola fa'ilatun. Nah, kemudian pola yang kedua yaitu fi'alun. Di sini ada contohnya hizamun, yaitu ikat pinggang. Kemudian ribatun, itu dasi. Kemudian ada qina'un, yaitu topeng. Satur yang artinya pisau besar atau yang biasa digunakan untuk memotong daging. Kemudian ada nakur, yaitu nakurun, yaitu trompet. Kemudian ada ma'unun, yaitu perabotan rumah. Kemudian ada isim alat yang dibentuk dengan pola fa'alatun. Nah, di sini contohnya ada thalajatun, yaitu alat untuk membuat es atau bisa juga kita sebut dengan kulkas. Kemudian ada masosotun, yaitu sedotan. Kemudian ada sayyaratun yang artinya mobil. Nah, kemudian selanjutnya itu isim alat yang dibentuk atas wazan fa'alun. Di sini contohnya jawalun, HP. Kemudian jarwarun, traktor. Dan yang terakhir adalah sakhonun, alat yang digunakan untuk memanaskan air. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ismul alah al-jamidah. Isim alat yang dibentuk dari isim jamid. Nah, atau bisa juga diartikan isim jamid yang berfungsi sebagai alat. Nah, di sini contohnya yang pertama ada saifun, yaitu pedang. Kemudian ada kodumun, kapak besar. Kapak yang biasa atau yang kecil itu disebutnya faksun. Nah, kalau kodumun itu kapak besar. Kemudian ada sikinun, yaitu pisau. Kemudian ada kolamun, pulpen. Kemudian ada ibrotun, jarum jahit. Kemudian ada ibarikun, yaitu teko. Nah, keenam contoh kata ini yaitu isim jamid, namun dia berfungsi sebagai alat. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu syawadzu ismil alah. Isim alat yang keluar dari pola umum. Nah, di sini pola umum isim alat ada 3, yaitu mif'alun, dan mif'alatun. Nah, namun di sini dia berpola muf'ulun dan muf'ulatun. Dia berbeda dengan pola isim alat pada umumnya. Nah, contoh isim alat dengan wazan muf'ulun di sini ada munfulun, yaitu saringan. Kemudian ada mudhunun, alat untuk memakai minyak. Kemudian ada muduhun, alat untuk menghaluskan atau menumbuk. Kemudian contoh dari pola muf'ulatun. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada mukhulatun, yang artinya alat untuk memakai celak. Kemudian ada munkubatun, alat untuk melubangi. Dan yang terakhir yaitu muhrudotun, yang artinya wadah untuk menampung air. Nah, keenam contoh ini adalah isim alat yang berpola di luar dengan pola umum yang tadi sudah saya sebutkan, mif'alun, dan mif'alatun. Nah, kemudian di sini ada isim alat yang dibentuk dari fi'il lazim. Padahal sebelumnya dari definisi isim alat itu dibentuk dengan fi'il muta'addi. Nah, namun di sini ternyata bisa juga isim alat yang dibentuk dari fi'il lazim. Contohnya ada mi'rajun, alat untuk naik, dari kata araja, naik. Nah, kemudian ada pun dari kata azafa, yaitu bunyi. Nah, jadi mizafun di sini artinya alat untuk membunyikan.
Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته انداض السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم